Baik, kita akan masuk ke spatial data sampling. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi kalau regular ya patternnya regular, staggered start itu artinya mulainya itu apa ya? Kita bisa bikin apa ya? Staggered gitu. Jadi apa ya? Bahasa Indonesia staggered tuh. Jadi ini mulainya di sini, ini mulai katakan ini mulai di nol, ini mulai di 5, ini di nol lagi, ini di 5 dan lain-lain. Jadi dia ganti-gantian. Nah, kalau ini startnya random, tetap dia regular sampling. Nah, ini adalah systematic unaligned gitu ya. Dalam arti dia itu tadi sistematik tetap gitu ya, tapi dia nggak dalam satu garis tertentu. Tapi tetap dia secara spacing itu mirip-mirip. Nah, kalau random cluster ini adalah pokoknya dibikin clusternya dulu gitu kan ya, terus di random. Nah, kalau ini simple random, simple random ya udah gitu ya, kita terima jadi gitu. Nah, kita juga bisa bikin samplingnya itu berdasarkan framework, jadi within zone. Jadi kalau grid itu yang paling mendekati yang kita tahu ya regular. Cuman kelemahannya grid ini memang ya ada area grid yang lebih kecil dibanding area grid yang normal gitu ya, jadi di pinggir-pinggir gitu ya. Tentunya kita nggak bisa regularisasi itu. Lalu ada heksagonal gitu ya, ini diambil titik tengahnya misalnya gitu kan. Lalu ada juga per zona. Jadi misalnya di sini ada desa gitu ya. Nah, setiap desa diambil 5 random point gitu contohnya. Nah, jadi misalnya gitu ya, di sini ada 10% random sample from existing point set gitu ya. Jadi ini existing point set, terus diambil 10 data sample gitu ya. Sorry, bukan 10, tapi 10% data sample gitu. Ada juga yang stratified random selection gitu ya. Jadi diambil 30% dari setiap strata. Jadi di sini ada merah, hijau, dan biru. Diambil 30% dari setiap strata tersebut gitu. Nah, bisa juga gitu ya point set in the plane gitu kan. Jadi ini adalah titik-titiknya, tapi dia adalah titik-titik yang mewakili sebuah network misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini eh, tugas gitu ya. Jadi tentunya kalau kalian sudah menonton ini, untuk mengecek kalian benar nonton atau enggak, ya, kalian akan saya berikan tugas ya. Tugasnya itu nanti kalian kumpulkan di EduNext kelas kita, K04, ya. Silahkan cari sebuah paper. Papernya bebas ya, nggak usah paper yang kayak gimana, tapi ini tugas perorangan ya, rekan-rekan. Jadi bukan tugas per kelompok. Nah, per orang cukup deskripsikan teknik data sampling secara spasial maupun temporal. Kan tadi sudah saya jelaskan ya semua tekniknya seperti apa, apakah dia memenuhi kriteria atau tidak dari salah satu parameter ini. Jadi ada rainfall, soil, current, vegetation, atau population current dalam arti arus ya. Jadi apapun itu papernya, saya harap memang satu orang satu, jadi papernya bisa beda-beda. Jadi ini silahkan kalian kerjakan kapanpun. Cukup dalam satu lembar A4 ya. Jadi diketik satu lembar A4, cuma identifikasi aja em, tipe datanya apa dari 5 ini ya. Jadi salah satu aja, misalnya rainfall gitu ya. Nah, eh, tipe dia samplingnya seperti apa, spatially dan temporally, tujuannya apa. Nanti saya akan buatkan formatnya ya. Baik, kalau ini juga akan saya langsung lanjutkan ya. Jadi ini exercise yang kalau misalnya memang kita synchronize ya, misalnya kita asinkron. Jadi ini contohnya adalah data arus gitu ya. Nah, jadi ini framework yang bisa kalian gunakan untuk membangun em, tadi gitu ya, em, tugas kalian gitu. Jadi apa sih yang dilihat ya populasinya tuh sebenarnya apa, kenapa dilihat, apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, di mana, kapan, kapan itu juga bukan hanya dalam arti kapan, tapi skala mikro, meso, makronya tuh apa gitu. Jadi maksudnya apakah dia menggunakan skala katakan em, apa ya, sorry, kalau kapan tuh bukan mikro, meso, makro ya, tapi ya well skalanya skala lama, panjang gitu ya, atau pendek gitu. Misalnya katakan kalau misalnya current gitu ya, ini kita membicarakan tidal current gitu ya, jadi arus yang terjadi akibat pasut, pasut periodisasinya kita tahu dalam satu hari mungkin bisa 2 kali pasang, 2 kali surut gitu misalnya ya. Jadi nggak cuma sekedar kapan penelitian dilakukan kapan sampai kapan, tapi juga dia mewakili periodisasi apa sih sebenarnya gitu ya.
Lalu bagaimana cara pengukurannya, termasuk metode sampling secara spasio-temporalnya. Ya. Nah, jadi tentunya kita deskripsikan dulu gitu ya. Jadi current itu apa ya, apa generating forces-nya gitu kan. Di sini gravity current itu contohnya river flow gitu kan. Density current itu global conveyor belt. Terus abis itu ada juga yang density current yang local scale itu dalam bentuk upwelling gitu ya. Lalu ada yang lebih regional lagi, itu adalah equatorial current gitu ya, akibat adanya Coriolis effect dan trade winds gitu ya. Jadi ini selalu terjadi gitu ya, ada equatorial current yang mengarah ke kita dari Samudra Pasifik. Lalu ada juga wind induced current ya, jadi ini current yang dihasilkan oleh angin gitu ya. Ada tidal current, ini current yang dihasilkan oleh pasang surut gitu ya, karena kadang pasang kadang surut gitu ya. Ini kalau pasut itu nanti teman-teman akan belajar ya kalau misalnya mau lanjut di Met Ocean gitu ya, mata kuliah Met Ocean terkait parameter-parameter meteorologi dan oceanografi ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya pasut itu tuh efek dari daya tarik menarik antara bumi dan benda dan langit, contohnya bulan dan matahari gitu ya. Nah, karena air ini ketarik-tarik gitu ya, mau tidak mau ada arus ya yang dihasilkan oleh si air ini ketarik sama turun lagi gitu. Nah, jadi tidal current misalnya kalau misalnya kita pengen sampling tidal current gitu ya di Pulau Pramuka, ini Pulau Pramuka kalian pernah ke sana ya. Ini Pulau Panggang yang depan kalian gitu. Nah, itu kita mau taruh di mana aja. Contohnya seperti itu ya. Nah, jadi terkait tugas nanti akan saya upload em, detailnya di EduNext kelas kita, dikumpulkan sebisa mungkin dalam tadinya saya pengen hari ini juga ya, agar langsung dikerjakan. Jadi langsung ketahuan kalian beneran mendengarkan ini atau tidak, tapi saya berikan waktu sampai hari Kamis ini ya, karena hari Jumat kan sudah libur. Jadi saya kasih waktu sampai hari Kamis pukul 23.59. Simple kok, hanya satu halaman menjelaskan tadi 5W1H gitu ya. Dan juga tentunya dimensi spasiotemporal dari metode samplingnya. Terima kasih sudah mendengarkan perkuliahan asinkron ini. Sukses, salam untuk keluarga dalam masa-masa yang berbahagia ini. Terima kasih dan sampai jumpa.